Bab 411, Alam Roh Tingkat ke-8. Tou Sanlif mengangguk dengan penghargaan. Aku akan memberimu 3 hari. Fei Xuan, kamu lebih akrab dengan dunia sekuler, jadi temani Tang Hong. Tou Sanlif melihat sekeliling dalam lingkaran ketika dia selesai. Ingat, Jiang Chen adalah anggota sekte pohon berharga terlepas dari apakah dia hidup atau mati. Keluarga dan teman-temannya adalah orang-orang yang harus kita lindungi juga. Jika ada yang berani melawan mereka, itu sama saja dengan melawan kita sendiri. Jika saya mengetahui seseorang telah melakukannya, saya tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Jiang Chen sekarang adalah harta sekte pohon berharga, dan yang paling berharga pada saat itu. Bagaimana bisa nenek moyang Tou Sanlif membiarkan keluarga besi melecehkan orang-orang Jiang Chen? Jika mereka membuat Jiang Chen kesal, maka semuanya akan sia-sia pada akhirnya. Oleh karena itu, leluhur Tou Sanlif sebenarnya secara pribadi telah memberikan peringatan. Ketika duo ayah dan anak Iron mendengar ini, mereka berdua secara pribadi sedih. Mereka tahu bahwa ini berarti keluarga besi akan diinjak-injak oleh Jiang Chen di masa depan. Mereka hanya memiliki satu pikiran di benak mereka saat ini, dan itu berharap Jiang Chen tidak pernah keluar dari Gunung Roh Abadi. Dia lebih baik mati di sana. Di kerajaan Sky Laurel, semua orang di istana Jiang tahu bahwa pemilihan telah berakhir, tetapi sangat heran bahwa Jiang Chen tidak keluar dari gunung. Jiang Feng sudah lama meninggalkan istana, dan hanya ada paman ketiga Jiang Chen, Jiang Tong dan sepupunya Jiang Yu yang tersisa di rumah. Tak satu pun dari keduanya memiliki kekuatan untuk membuat keputusan di istana Jiang, jadi keputusan terakhir diserahkan kepada Gou Yu. Jiang Chen adalah bosku, Tang Hong. Aku tidak akan meninggalkan keluarganya untuk mengurus diri mereka sendiri. Anda dapat pergi ke sekte pohon berharga jika Anda membutuhkan perlindungan. Aku akan menjamin keselamatanmu. Kami menghargai niat baik Anda, tetapi kami telah memutuskan untuk tinggal di sini dan menunggu Tuan Muda kembali. Sikap Gou Yu juga tegas. Dia tidak percaya bahwa Jiang Chen akan jatuh dan dengan tegas percaya bahwa dia akan kembali dengan selamat. Dengan Sue Tong memiliki pemimpin mereka, semua penjaga pribadi lainnya menyatakan sikap tegas juga. Mereka tidak ingin pindah ke sekte pohon berharga dan ingin tinggal di ibu kota saja. Sikap mereka didefinisikan dengan jelas. Jika Tuan Muda belum memasuki sekte pohon berharga, maka mereka juga tidak akan menjadi pengikut. Jika tidak, itu akan menjadi tindakan yang tidak pantas. Meskipun mereka semua adalah murid sekuler, mereka telah menghabiskan banyak waktu dengan Jiang Chen dan mewarisi harga diri yang sama. Tang Hong juga menghela nafas dengan kekaguman saat melihat ini. Kalian ikuti bosku baik-baik saja. Kalian adalah gambar meludah bos saya. Baiklah, tunggu di sini jika Anda mau. Jika ada yang datang membuat masalah bagi Anda, sebutkan saja nama saya atau pergi ke sekte untuk menemukan leluhur Tou Sanlif. Faktanya, nenek moyang sendiri bahkan telah memberikan instruksi tentang ini. Petik 2. Nenek moyang Tou Sanlif, seorang pembudidaya alam asal yang dihormati memberikan perhatian pribadi untuk ini. Ini membuat Gou Yu dan yang lainnya merasa bangga dari dalam hati mereka. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa Tuan Muda itu memang melonjak ke ketinggian yang mencengangkan kali ini. Bahkan seorang kultivator alam asal menghargai keberadaannya. Bahkan jika statusnya saat ini tidak diketahui, pembudidaya alam asal masih tidak berani membiarkan salah satu rakyatnya menderita. Ini secara tidak langsung tercermin pada posisi Tuan Muda saat ini. Ketika Tang Hong pergi, putra mahkota Ye Rong dan Tian Zhao dari Dragon Teeth Guard semuanya datang berkunjung dan menanyakan kabar semua orang. Mereka tidak membuat keluarga Jiang bersikap dingin hanya karena Jiang Chen belum kembali. Waktu terbang seolah-olah di belakang panah, hari-hari dan bulan-bulan berlalu seperti pesawat ulang-alik penenun. Setengah tahun berlalu tanpa sadar begitu saja. Setelah setengah tahun kerja keras, Jiang Chen telah memperkuat kontrolnya di alam roh tingkat ke-7 dan menunjukkan sedikit tanda-tanda menerobos. Konsentrasi kekuatan roh di kuadran langit 10 kali lipat dari dunia luar. Berkultivasi di sini selama setengah tahun setara dengan 3 hingga 5 tahun di dunia luar, atau bahkan mungkin lebih. Jiang Chen tidak menghadapi gangguan dalam setengah tahun di sini. Dia tidak perlu mempertimbangkan ujian, lawan, poin pertanian, atau peringkatnya. Oleh karena itu, terlepas dari percakapan sesekali dengan Penatua Su dan Huanger dalam setengah tahun ini, dia menghabiskan hampir semua usahanya dalam kultivasi.
Chu Xinghan yang tidak sadar terbangun setelah menghabiskan 3 bulan dalam keadaan koma. Interaksi emosi yang kompleks mengalir di hatinya ketika dia menemukan bahwa orang yang telah menyelamatkannya adalah Jiang Chen. Bagaimanapun, dia adalah orang yang berpikiran terbuka. Ketika Long Juxue memukulnya dengan pukulan itu, dia tahu bahwa hubungannya dengan Sekte Matahari Ungu telah berakhir. Jiang Chen tidak mengucapkan kata-kata penyemangat kepadanya. Sejak dia bangun, terserah pada hati dan jiwa Chu Xinghan apakah dia bisa mendapatkan kembali kepercayaannya dan menginjakkan kaki di jalur bela diri lagi. Chu Xinghan benar-benar merasa hatinya mati di dalam pada awalnya. Tapi seiring berjalannya waktu dan dia menyaksikan betapa marahnya Jiang Chen berkultivasi setiap hari, dia agak tersentuh. Dia pernah mendengar bahwa Long Juxue telah dibelah menjadi 2 oleh Jiang Chen di atas ring. Ketika dia mendengar ini, simpul di hati Chu Xinghan segera dibatalkan. Sepertinya semua vitalitas dan kepercayaannya yang hilang telah ditemukan kembali. Bahkan Long Juxue dari konstitusi bawaan telah dibelah menjadi 2 dengan 1 pukulan. Dapat dilihat bahwa di jalur Dao bela diri, yang disebut jenius dan aura yang mendominasi bukanlah apa-apa. Saya seorang laki-laki, tuan saya telah meninggalkan saya, rekan-rekan saya mencoba untuk menyakiti saya, ketika tidak satu pun dari ini telah menghancurkan saya. Alasan apa saya harus berkubang dalam rasa mengasihani diri sendiri? Apalagi yang harus saya hilangkan? Petik 2. Chu Xinghan tiba-tiba mengerti semua yang telah dilakukan Jiang Chen untuknya ketika pikirannya berkelana ke sini, dan dia juga memahami upaya keras Jiang Chen. Jiang Chen, sebuah cahaya kontemplasi yang mendalam berkilau di mata Chu Xinghan saat ia melihat ke arah kediaman Jiang Chen. Dia tahu bahwa Jiang Chen adalah orang yang menyelamatkannya, dan dia hanya hidup sampai sekarang karena pil Jiang Chen. Setelah berjalan-jalan di depan pintu kematian, Chu Xinghan telah memperoleh pemahaman yang besar dan memahami sifat manusia yang sebenarnya. Memikirkan bahwa orang yang ingin membunuhku akan menjadi tuan yang telah aku layani dengan kesetiaan yang besar selama ini, dan orang yang menyelamatkanku akan menjadi musuh yang ingin aku bunuh dengan seluruh kekuatanku. Sungguh ironis. Saya sangat menggelikan karena dipagari oleh pikiran-pikiran bodoh tentang berbakti sepanjang hidup saya, yang hampir mengutuk hidup saya sendiri pada akhirnya. Chu Xinghan berpikir jernih dan merasa bahwa dia masih yang beruntung. Ketika memikirkan orang lain di bawah Master Sui Yue dan bagaimana dia tidak memiliki bakat sekarang, bahkan mantan kakak tertuanya telah membelot ke Sekte Angin Mengalir. Aku harus hidup, dan terus hidup. Keinginan kuat untuk hidup tumbuh di hati Chu Xinghan. Hidup saya diberikan kepada saya dari Jiang Chen. Saya dengan jelas menggambarkan dendam dan kebaikan saya. Saya harus membayar hutang budi ini bahkan jika saya mati. Begitu keinginan Chu Xinghan untuk hidup terbentuk, hati daunnya yang kuat segera memberinya motivasi tak terbatas untuk berlatih. Pada hari ini, Jiang Chen tiba-tiba merasakan momentum yang melonjak di lautan rohnya yang tiba-tiba membawanya ke tepi terobosan. Jiang Chen senang dengan ini. Dia mengira bahwa menerobos ke alam roh tingkat 8 akan membutuhkan sedikit lebih banyak waktu. Dia tidak menyangka bahwa itu akan tiba begitu cepat. Karena waktu untuk menerobos telah tiba, bagaimana Jiang Chen akan membiarkannya berlalu begitu saja. Dia mengumpulkan kekuatannya untuk sekali jalan saat energi roh di lautan rohnya menjadi semakin hidup, terus menyerang tingkat yang lebih tinggi. Akhirnya, ketika arus ki roh telah menyelesaikan sirkulasi penuh, dia maju selangkah lagi di alam roh dan menginjakkan kaki ke alam roh tingkat 8. Ho, saya tidak mengira bahwa level ke-8 akan tiba begitu cepat, jauh lebih cepat dari yang saya perkirakan. Petik 2. Jiang Chen tidak berani tinggal saat dia buru-buru memantapkan fondasinya setelah menerobos ke tingkat lain. Di halaman yang tidak terlalu jauh, Penatua Sun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melihat dengan santai ke kediaman Jiang Chen. Dia menghela nafas ringan. Jiang Chen ini benar-benar jenius yang sesat. Berapa banyak rahasia yang ada padanya? Atau apakah dia benar-benar telah dirasuki oleh dewa? Ketika Jiang Chen tiba-tiba berubah dari pecundang yang tidak berguna menjadi jenius di kerajaan timur, sentimen umum adalah bahwa dia telah dirasuki oleh makhluk suci. Penatua Sun pernah mendengarnya di aula penyembuhan, tetapi mengabaikannya dengan mengendus, benar-benar menghina kata-kata ini. Tapi sekarang, dia harus benar-benar bertanya-tanya, apakah Jiang Chen benar-benar menerima kunjungan surgawi? Di dunia ini, mereka yang memiliki kultivasi dan kekuatan yang lebih kuat akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang masalah para dewa. Penatua Sun tidak pernah meragukan keberadaan para dewa.
Itu karena dia percaya mereka ada sehingga dia tidak percaya Jiang Chen telah dirasuki oleh seseorang. Sekarang dia melihat kembali kehidupan Jiang Chen, benar-benar ada sentuhan surgawi di semua tempat. Jiang Chen adalah seseorang yang dia beri perhatian khusus, jadi dia tahu beberapa detail lebih banyak daripada nenek moyang. Namun, Penatua Sun bagaimanapun juga adalah seorang pria terhormat. Dia tidak mulai mengorek urusan Jiang Chen hanya karena kinerja Jiang Chen. Dia tahu bahwa jika dia menjadi usil dan mulai mengajukan beberapa pertanyaan, itu pasti akan menimbulkan kewaspadaan Jiang Chen dan bahkan mengakibatkan keengganan dan antipatinya. Dengan cara ini akan bertentangan dengan keinginan Penatua Sun dan mempengaruhi kemungkinan penyembuhan penyakit Huanger. Penatua Sun tahu bahwa para jenius di dunia semuanya memiliki kekayaan mereka sendiri. Tidak ada yang punya hak untuk bertanya apapun, kecuali mereka memiliki desain jahat. Penatua Sun tidak memiliki konspirasi terhadap Jiang Chen, jadi dia hanya berterima kasih atas diagnosis Jiang Chen dan pengobatan Huanger. Dia tidak bertanya lebih lanjut tentang berbagai pertunjukan menantang surga Jiang Chen. Jiang Chen juga menunjukkan kesepakatan yang besar dan tidak pernah menyebutkan dari mana asalnya. Huanger, bagaimana perasaanmu dalam setengah tahun ini? Penatua Sun menghela nafas ringan dan menoleh untuk bertanya. Huanger merasa jauh lebih baik setengah tahun ini sesuai dengan instruksi Sir Jiang. Bahkan ketika gejalanya tampak akan berkobar beberapa kali, mereka semua bisa ditekan oleh melodi menenangkan etiril. Tuan Jiang adalah orang yang sangat berbakat. Huanger dipenuhi dengan kekaguman dan rasa terima kasih yang besar setiap kali dia menyebut Jiang Chen. Jiang Chen pasti memiliki warisan luar biasa yang tidak diketahui orang lain. Huanger, siapa yang mengira bahwa ramalan orang tua Qian Ji akan begitu ajaib? Saya agak penasaran sekarang seberapa jauh Jiang Chen akan pergi. Saya memiliki harapan yang lebih tinggi untuknya sekarang. Penatua Sun tidak menyembunyikan perasaan baiknya terhadap Jiang Chen sama sekali. Jika Penatua Sun sangat mengagumi Tuan Jiang, mengapa tidak menjadikannya sebagai murid Anda sehingga Anda dapat dengan hati-hati membimbingnya? Nada suara Huanger mengandung beberapa jejak bercanda. Penatua Sun terkekeh. Saya harus mengatakan, saya benar-benar memikirkan hal ini. Namun, saya telah mengamati Jiang Chen dan melepaskan gagasan ini setelahnya untuk mencegah diri saya melakukan usaha yang sia-sia. Mengapa kamu mengatakan ini? Huanger memulai. Jiang Chen sangat berpendirian. Setiap langkahnya di jalannya telah ditata sesuai dengan rencananya. Ini adalah pikiran sejati seorang jenius. Selain itu, meskipun dia tahu bahwa kekuatan saya jauh melebihi 4 nenek moyang, dia tidak pernah mengungkapkan jejak keinginan untuk nyaman dengan saya. Dia memiliki harga diri dan pikirannya sendiri. Jenius semacam ini secara alami akan memiliki jalannya sendiri untuk bangkit. Saya awalnya ingin membawanya pergi dari ini, tetapi sekarang saya merasa bahwa dia harus menempuh jalannya sendiri. Saya seharusnya tidak terlalu campur tangan di jalannya. Petik 2. Ada isyarat menggoda dari sesuatu yang misterius dalam suara Penatua Sun. Bab 412, Rencana untuk pergi, Permintaan Penatua Sun. Mata Jiang Chen terbuka lagi setelah 2 hari bermeditasi. Menerobos ke tingkat ke-8 telah menyebabkan lebih banyak inspirasi Dao muncul dari dalam, ide-ide memancar seperti mata air yang baru digali. Manfaat menyempurnakan inti Raja Gagak Api menjadi lebih jelas dari hari ke hari. Memikirkan bahwa manfaat dari inti Raja Gagak Api adalah seperti itu. Pada tingkat ini, jika saya terus tinggal di kuadran langit, kemungkinan saya bisa mencapai alam roh tingkat 9 setelah 3 bulan. Jiang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa lautan rohnya memiliki kekuatan roh yang berlimpah berkat sumber energi yang tak terbatas dari inti Raja Raven. Ini adalah jalan Dao bela diri yang aku, Jiang Chen, harapkan. Ini adalah kehidupan Dao bela diri yang mengasyikkan. Jiang Chen dalam semangat yang sangat baik ketika dia merasakan kekuatan roh yang hidup dalam pikirannya. Namun, aku sudah pergi terlalu lama. Saya bertanya-tanya bagaimana dunia luar telah berubah. Sekte Matahari Ungu tidak akan berhenti setelah aku membantai Long Juxue. Meskipun, jika mereka melampiaskan kemarahan mereka pada orang-orangku, tidak akan ada pelabuhan yang aman bagi mereka untuk berlindung di kerajaan Sky Laurel yang luas. Hati Jiang Chen terletak pada rakyatnya. Dia merasa bahwa meskipun Gunung Roh Abadi sangat cocok untuk berkultivasi, dia masih akan pergi dengan tegas. Jika tidak,
Memiliki kekhawatiran yang terus-menerus mengelilinginya akan menyebabkan keadaan pikirannya menjadi kacau. Ini akan menjadi dampak yang tidak menguntungkan bagi kultivasinya. Saya sekarang berada di alam roh tingkat 8, dan hanya satu langkah lagi dari tingkat ke-9. Setelah saya mencapai tingkat ke-9, saya akan dapat melakukan apa yang saya inginkan di 16 kerajaan, kecuali campur tangan dari nenek moyang. Tetapi bahkan di tingkat ke-8, saya tidak perlu takut ketika berhadapan dengan mereka yang berada di tingkat ke-9. Aku akan bisa melawan bahkan melawan Raja Roh. Terobosan terus-menerus Jiang Chen juga telah meningkatkan kepercayaan dirinya. Saat tingkat kultivasinya meningkat dan dia menguasai semua bentuk pemisah arus laut luas, dia mulai mengembangkan teknik ke tingkat yang lebih tinggi, memanfaatkan misteri yang tidak ditemukan dalam metode aslinya. Pemahamannya tentang Dao Pedang telah melampaui pemahamannya ketika dia membunuh Long Juksue. Dia juga sudah lama menyelesaikan 9 siklus mekar dan layu dari tinju ion surgawi. Aspek terkuat dari teknik ini terletak pada kemampuannya untuk terlahir kembali. Misteri dalam tinju ion surgawi berarti bahwa ketika Jiang Chen berlatih teknik lain, ia akan mampu mengasimilasi berbagai teknik secara alami, memungkinkan mereka untuk mencapai ketinggian yang tak terpikirkan. Jiang Chen juga berpengalaman dalam 4 seni besar, belati terbang Monsater, sekarang. Tambahkan belati lempar yang ditempa dari bulu ekor Raven King, dan itu seperti memberikan sayap kepada harimau. Hal yang paling penting adalah ketika 4 Divine Art dari Monsater Flying Daggers terus meningkat, kekuatan teknik ini juga akan terus meningkat. Mata dewa, telinga Zephyr, hati Boulder, dan kepala psikis semuanya terus meningkat saat Jiang Chen menerobos. Kartu trufnya, Bewitching Lotus of Fire and Ice sekarang bisa mengendalikan 49 tanaman merambat pada waktu tertentu. Kemampuan Lotus bergantung pada tingkat kultivasinya. Semakin kuat tubuh dan lautan rohnya, semakin kuat juga Lotusnya. Ini berarti bahwa Lotus juga terus berkembang dan meningkat. Itu adalah harta surgawi untuk memulai, tetapi bentuknya saat ini masih jauh dari kondisi puncaknya. Jiang Chen sangat menyadari hal ini, jadi dia sangat peduli dengan evolusi Lotus. Sayang sekali saya tidak bisa memperbaiki Long Juksue hari itu di atas ring. Jika saya bisa mengambil konstitusi bawaan Long Juksue, Lotus akan naik lebih dari 1 tingkat. Petik 2. Meskipun Jiang Chen merasa agak menyesal, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Akan ada lebih banyak kesempatan seperti ini di masa depan. Selain Lotus, Gunung Emas Magnetik juga merupakan harta karun yang besar. Sejak memasuki alam roh langit, kendali Jiang Chen atas kekuatan magnet telah tumbuh lebih dan lebih halus. Dia bisa dengan mudah menyebarkan medan gaya magnet sekarang, tapi dia masih jauh dari badai magnet. Jika saya bisa membentuk badai magnet, saya akan bisa bertarung bahkan jika saya bertemu dengan leluhur. Setidaknya saya akan memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri jika saya tidak bisa menahan diri dalam pertempuran. Petik 2. Meskipun dia masih jauh dari menghasilkan badai magnet, dia sudah mulai berlatih mata emas jahat. Sinar cahaya yang keluar dari mata jahat di gunung emas magnetis telah meninggalkan kesan mendalam pada Jiang Chen. Seni ini lebih berguna daripada senjata tersembunyi apapun. Dengan satu tatapan, semua musuh akan dibekukan oleh kekuatan magnet yang sangat besar sebelum mereka sempat bereaksi. Betapa mendominasi seni ini. Oleh karena itu, Jiang Chen menghabiskan sebagian besar waktunya dalam beberapa hari terakhir untuk berlatih seni ini. Itu adalah masalah yang sulit untuk melatih mata emas jahat. Itu adalah hal yang baik bahwa Jiang Chen telah berlatih mata dewa, dan memiliki dasar yang kuat dalam seni yang memanfaatkan matanya. Dia menggunakan kekuatan esensi logam setiap hari untuk menempa dan meredam auranya. Mata emas jahat bukan hanya seni mata, tetapi juga salah satu kekuatan hati. Ini menggabungkan kekuatan esensi logam dengan kekuatan hati untuk menciptakan kekuatan besar yang membekukan jiwa dan kesadaran seseorang dalam sekejap, kemudian menggunakan kekuatan esensi logam saja untuk secara spontan membatu mereka. Bagi Jiang Chen, seni mata emas jahat ini pada dasarnya adalah seni surgawi yang dirancang untuknya. Dia memiliki semua yang diperlukan untuk berlatih di dalamnya, dan memilikinya dalam sekop. Setelah mengolah mata dewa, seni matanya jauh melebihi rekan-rekannya. Berkat Boulder's Heart, kekuatan hatinya begitu kuat sehingga bahkan leluhur alam asal pun kagum. Sumber kekuatan esensi logamnya tidak akan pernah habis berkat gunung emas magnetis.
Tambahkan pemurnian energi unsur harian Jiang Chen ke dalam dirinya untuk meredam tubuhnya dan melatih 9 transformasi setan dan dewa. Dia tidak kekurangan kekuatan esensi logam. Dia memiliki ketiga persyaratan dalam kelimpahan. Oleh karena itu, Jiang Chen dengan cepat mengambil mata emas jahat. Berkat landasannya dalam seni mata, ia mengalami lebih sedikit masalah dan rasa sakit selama pelatihannya. Dengan kekuatan hati dan keterampilan pemahamannya yang luar biasa, dia benar-benar mencapai terobosan yang cukup besar dengan mata emas jahat selama beberapa bulan ini. Meskipun memucat dibandingkan dengan yang digunakan oleh patung besar di gunung, Jiang Chen masih memiliki sekitar 30% dari kekuatan patung itu. Jika aku bisa mengerahkan 50% kekuatan patung itu, maka aku akan bisa langsung memusnahkan mereka yang berada di level yang sama denganku. Jika saya memiliki 70% dari kekuatannya, maka saya akan dapat mengalihkan perhatian bahkan Raja Roh. Jika saya dapat memanfaatkan 100% dari kekuatannya, maka saya akan memiliki harapan untuk menantang bahkan leluhur alam asal. Jika saya melampauinya, maka saya akan memiliki kepercayaan penuh ketika menghadapi pembudidaya alam asal. Petik 2. Jiang Chen sangat menyadari bahwa tidak ada batasan untuk aura Evil Golden Eye, sama seperti seberkas kekuatan dari patung besar itu bukanlah pukulan pamungkasnya. Seberapa kuat mata emas jahat itu, sepenuhnya bergantung pada pembudidaya. Jika Jiang Chen berhasil masuk ke alam asal, dia masih bisa dengan mudah menghancurkan wajah rekan-rekannya saat dia mengerahkan Evil Golden Eye. Dia akhirnya menginjakkan kaki keluar dari pintu setelah dia memperkuat genggamannya atas semua tekniknya. Dia dalam suasana hati yang baik saat dia menghirup udara unik dari kuadran langit. Saya bertanya-tanya bagaimana keadaan Nona Huanger di hari-hari saya berkultivasi pintu tertutup. Jiang Chen tidak melupakan tanggung jawabnya saat dia mendorong pintu dan berjalan menuju kediaman Huanger dan Penatua Sun. Apa, Anda ingin pergi? Jiang Chen membangkitkan keinginannya untuk pergi ketika dia melihat bahwa kondisi Huanger telah stabil. Penatua Sun sedikit terkejut ketika dia mendengar ini. Jiang Chen mengangguk setuju. Saya sudah pergi terlalu lama dan beberapa hal di dunia sekuler masih membebani pikiran saya. Saya mungkin juga kembali dan melihat daripada terus-menerus gelisah. Akan sulit bagi saya untuk maju dalam kultivasi saya di sini dengan cara ini. Jika pikiran seseorang tidak tenang selama kultivasi, akan sangat mudah untuk memunculkan setan internal. Penatua Sun terdiam sejenak dan mengangguk ringan, bertanya, apakah Anda berencana untuk kembali ke sekte pohon berharga? Ya. Karena aku telah memilih mereka, aku juga harus memberi mereka jawaban. Sekarang krisis sedang berkembang di aliansi 16 kerajaan dan situasinya berubah dengan cepat, akan sangat disayangkan untuk melewatkan semuanya. Petik 2. Jiang Chen tidak menjadi sombong meskipun tingkat kultivasinya terus meningkat. Kakinya tetap kokoh menancap di tanah. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana aliansi 16 kerajaan hanyalah sebuah sudut kecil dunia, kegembiraan yang dia rasakan dalam mengalahkan Long Juksue tampaknya sangat kecil dibandingkan. Membunuh Long Juksue hanyalah sentuhan akhir pada dendam mereka, tidak ada yang membuat mereka senang. Tantangan sebenarnya baru saja akan dimulai. Dia tidak memiliki ambisi untuk terbang ke langit dalam satu lompatan, tetapi ingin melakukan sesuatu dengan perlahan tapi pasti. Penatua Sun sangat mengagumi sikap Jiang Chen. Pemuda ini tidak sombong atau tergesa-gesa, dan tidak menganggap dirinya telah memberikan pelayanan yang baik setelah mendiagnosis Huanger. Jiang Chen tidak pernah mengajukan berbagai permintaan atau ingin mengetahui gosip apapun darinya. Tidak arogan atas kemenangan, atau sedih atas kekalahan, dia tidak meraih apapun di luar jangkauannya dan tidak berpuas diri. Tidak apa-apa, sudah waktunya untuk pergi. Kalau begitu, aku perlu merepotkanmu karena penyakit Huanger. Saya dapat mencari kayu requiem, namun, Huanger sakit dan karenanya tidak cocok untuk menemani perjalanan saya. Saya juga tidak berdaya ketika gejalanya kambuh. Apakah memberikan Huanger ke perawatan adik kecil Jiang akan menjadi gangguan? Penatua Sun sebenarnya telah memilih kata-katanya dengan hati-hati, karena dia telah mempertimbangkan gagasan ini dengan cermat. Dia ingin pergi dan mencari kayu requiem. Namun, dia tidak tahan meninggalkan Huanger dan mengkhawatirkannya. Setelah beberapa bulan, Penatua Sun akhirnya meyakinkan dirinya sendiri bahwa Jiang Chen adalah orang yang dapat diandalkan sebelum mengucapkan kata-kata ini. Jiang Chen menatap Huanger. Dia kebetulan sedang menatapnya juga. Tatapannya tanpa komitmen dan santai, tetapi dia mengerti arti di matanya.
Bahkan jika dia menolak permintaan ini, dia akan mengerti dan tidak akan menyalahkannya sedikitpun. Namun, sejak dia membuat diagnosis, Jiang Chen telah memutuskan untuk melihat semuanya sampai akhir. Dia tahu bahwa kayu Requiem harus ditemukan. Karena Penatua Sun telah mengajukan permintaan ini kepadanya, rasa hormatnya membuatnya tidak mungkin untuk menolak. Lagi pula, itu wajar baginya untuk melakukannya setelah hidupnya diselamatkan 2 kali. Selama Nona Huanger tidak menganggap saya kasar dan rendah hati, saya akan dengan senang hati menjaga Anda. Nona Huanger sendiri sangat cerdas, jadi tidak banyak yang perlu saya khawatirkan sama sekali. Kata-kata Jiang Chen berarti bahwa dia setuju dengan Penatua Sun. Penatua Sun senang dengan kata-kata ini. Dia takut Jiang Chen akan menolak. Ketika Huanger mendengar nada penerimaan dalam kata-kata Jiang Chen, cahaya aneh melintas di matanya juga. Hatinya bergetar saat jejak sentuhan melintas di hatinya. Dia telah menyamar dengan fitur jelek seperti itu karena dia ingin menguji karakter pemuda sekuler ini. Ketika dia melihat bahwa dia tidak memiliki sedikit pun keengganan pada wajahnya yang jelek, dia yakin bahwa Jiang Chen adalah pria sejati. Namun, kepergian Penatua Sun sedikit membuatnya sedih. Setelah sekian lama, dia menjadi terbiasa dengan ketergantungan timbal balik mereka. Meskipun dia tahu bahwa perpisahan mendadaknya adalah untuk penyakitnya, dia masih merasa sedikit tersesat pada saat itu. Bab 413, Kembali ke Kerajaan Sky Laurel. Karena Jiang Chen akan kembali ke Sekte Pohon Berharga, ini menempatkan Chu Xinghan dalam posisi yang agak canggung. Jiang Chen telah menyelamatkan hidup Chu Xinghan, dan dia sangat ingin membalas Jiang Chen, tapi bagaimanapun juga dia masih seorang murid Sekte Matahari Ungu. Untuk seseorang yang setia seperti dia, gagasan tentang dia berbondong-bondong ke spanduk Sekte Pohon Berharga agak sulit diterima. Oleh karena itu, ketika Chu Xinghan mendengar bahwa Jiang Chen akan kembali ke Sekte Pohon Berharga, dia agak bingung, lalu berkata dengan tegas, "Jiang Chen, aku berhutang nyawa padamu. Anda bisa datang mengambilnya kapanpun Anda mau. Saya lebih suka menjadi kultivator pengembara sepanjang hidup saya daripada menyerahkan diri pada belas kasihan sekte lain. Tolong mengerti, jika tiba suatu hari Anda meninggalkan Sekte Pohon Berharga, panggil saya kapan saja dan saya akan berada di sana, menunggu perintah Anda." Jiang Chen memang sangat mengagumi Chu Xinghan dan tidak ingin memaksa pria itu untuk mengikutinya. Dia tersenyum sedikit, "Bukannya aku menyelamatkan hidupmu, kamu menyelamatkan hidupmu sendiri. Dengan gaya saya hanya meminta hati nurani yang bersih, bukan pengembalian apapun." Chu Xinghan sangat menyadari bahwa Jiang Chen terbuka dan lugas. Kekagumannya pada Jiang Chen semakin besar. Penatua Sun tertawa terbahak-bahak di samping, "Kebetulan saya akan melakukan perjalanan ke 4 lautan dan kekurangan seseorang untuk menemani saya. Chu Xinghan, nasib Anda dan saya tampaknya berpotongan. Apakah Anda bersedia untuk tinggal di sisi saya dan menjadi teman saya?" Penatua Sun telah menyelamatkan Jiang Chen dari tangan Chu Xinghan kembali di penyeberangan kedua. Chu Xinghan mampu mengesampingkan perasaannya dengan humor yang bagus. Ini telah menimbulkan beberapa jejak kekaguman pada Penatua Sun. Dan sekarang, takdir telah menyatukan mereka semua di Gunung Roh Abadi. Bagi Penatua Sun, ini adalah takdir. Jiang Chen juga senang mendengar ini. Jika Chu Xinghan mengikuti Penatua Sun, itu akan menjadi keberuntungan besar baginya. Dia segera tersenyum, "Saudara Chu, Penatua Sun adalah ahli yang diakui di zaman kita. Jika kamu bisa tinggal di sisinya dan melayaninya, itu akan menjadi dirimu yang baru." Chu Xinghan secara alami tidak akan mengudara. Elder Sun hanya menggunakan gerakan acak hari itu di Second Crossing untuk menghalau semua serangannya. Seni suci yang terkandung di dalam gerakan itu jauh melebihi master terhormatnya Su Yue. Jiang Chen kemudian mengetahui bahwa Penatua Sun telah menggunakan beberapa trik untuk membuat lingkaran di sekitar 4 leluhur. Ini berarti bahwa dia jauh lebih kuat dari mereka. Sekarang Penatua Sun telah menyampaikan undangan kepada Chu Xinghan untuk menemaninya. Itu adalah perubahan keberuntungan yang luar biasa. Apa alasan dia harus menolak yang lebih tua? Dia segera membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan hormat, "Xinghan bersedia mengikuti di sisi Penatua Sun, tersedia untuk dipanggil dan dipanggil di sisi pelana Anda untuk melayani Anda." Huanger merasa sedikit lebih baik ketika dia melihat bahwa Penatua Sun telah mengambil Chu Xinghan sebagai pengikut. Dia juga khawatir bahwa Penatua Sun akan merasa kesepian saat dia berjalan mondar-mandir di usia lanjut. Chu Xinghan juga tampak seperti seseorang dengan kepribadian yang baik,
dan setia. Akan lebih baik jika dia berada di sisi Penatua Sun. Ketika kedua belah pihak selesai berdiskusi, mereka meninggalkan Gunung Roh Abadi dan wilayah warisan melalui hasil karya Penatua Sun. Jiang Chen dan Huanger akan pergi ke Sekte Pohon Berharga, dan Penatua Sun akan membawa Chu Xinghan berkeliling negeri untuk mencari kayu requiem. Ketika Jiang Chen menyaksikan sosok Penatua Sun yang pergi membawa Chu Xinghan pergi, dia menghela nafas pelan. Dia benar-benar senang melihat hasil seperti itu untuk Chu Xinghan. Ketika Huanger melihat Jiang Chen menghela nafas, dia bertanya karena penasaran, mengapa Tuan Jiang menghela nafas seperti itu. Kehidupan Chu Xinghan penuh gejolak. Berada di sisi Penatua Sun adalah tujuan akhir yang baik baginya, jadi saya senang untuknya. Dari murid-murid di 4 sekte, mereka yang bisa memasuki garis pandang saya sedikit dan jauh di antaranya. Chu Xinghan jujur dan terus terang dengan prinsipnya sendiri. Dia memang pria sejati. Huanger sedikit tenggelam dalam pikirannya dan menghela nafas panjang setelah beberapa saat. Tuan Jiang hanya tahu untuk memuji orang lain, tetapi apakah Anda tahu bahwa Anda juga orang seperti itu? Jiang Chen tertawa terbahak-bahak, saya tidak tahu apakah saya pria sejati, tapi saya tahu bahwa dendam dan hutang budi saya jelas, dan saya selalu membalas kebaikan. Harap tenang, Nona Huanger, saya tidak akan mengecewakan Penatua Sun dan akan menjaga Anda dengan baik. Huanger tersenyum, perasaan sedihnya karena berpisah dengan Penatua Sun menjadi ringan ketika dia melihat bahwa Jiang Chen tulus. Dia merasa bahwa Jiang Chen adalah seseorang yang terbuka dan tulus, mudah bergaul. Penatua Sun dan Chu Xinghan telah pergi jauh, dan kita juga harus pergi. Huanger menarik pandangannya dari kejauhan, menenangkan emosinya, dan berbicara kepada Jiang Chen. Jiang Chen mengangguk dan berangkat dengan Huanger, menuju kerajaan Sky Laurel. Apa yang tidak dia pikirkan adalah bahwa tidak peduli seberapa cepat dia pergi, Huanger mampu menjaga kecepatannya dengan ketat. Dia tidak akan pernah mengambil setengah langkah di depannya, tetapi dia juga tidak akan tertinggal terlalu jauh. Ini mengejutkan Jiang Chen, dan dia menjadi sangat ingin tahu tentang tingkat kultivasinya. Dia ingat hari itu ketika dia merasakan denyut nadinya bahwa Nona Huanger memiliki tingkat kultivasi yang sangat dalam, tetapi dia sebenarnya tidak dapat memperkirakan kemampuannya. Asal-usul Nona Huanger dan Penatua Sun misterius, dan kekuatan mereka tidak terduga. Meskipun Jiang Chen penasaran, dia tidak ikut campur. Mereka berdua sesekali mengobrol saat bepergian, tetapi Jiang Chen tidak pernah bertanya dari mana mereka berasal. Pada hari ini, mereka akhirnya menginjakkan kaki ke ibu kota kerajaan Sky Laurel. Huanger telah mengenakan jubah hitam. Dia membungkus dirinya dengan kuat dan menyembunyikan wajahnya di balik kerudung. Jiang Chen merasa bahwa ini karena Huanger sadar diri tentang penampilannya dan tidak mengatakan apa-apa. Semua tertib di Manor Jiang, tanpa ada yang berantakan hanya karena Jiang Chen tidak ada. Tuan muda, Sue Tong menemukan Jiang Chen segera setelah dia mencapai pintu dan berteriak dengan penuh semangat. Penjaga pribadi lainnya berlari keluar ketika mereka mendengar teriakan ini, senang melebihi kata-kata. Perpisahan terakhir mereka mengakibatkan cuti hampir 2 tahun. Semua orang telah mengalami perubahan besar sementara itu. Mereka semua adalah orang-orang muda, tetapi semuanya tumbuh dan menjadi berotot setelah 2 tahun. Sue Tong khususnya telah menembus ke alam roh, sedangkan yang lain semua berada di puncak alam Qi yang sebenarnya, hanya selangkah lagi dari alam roh. Jiang Chen menyapu pandangannya ke semua wajah mereka dan tersenyum. Tidak buruk, tidak buruk. Ketika dia berjalan di pintu depan, dia melihat Gou Yu berdiri di tangga halaman. Sosoknya masih memukau, tetapi wajahnya tampak sedikit lebih kurus, memberikan lebih banyak kecantikan alami padanya. Tuan muda, kamu akhirnya kembali. Gou Yu masih yang tertua di antara mereka semua dan karenanya lebih dewasa. Tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba menyembunyikan emosi yang gelisah di dalam hatinya, itu masih terungkap di sudut terdalam matanya. Tampak jelas kebahagiaannya saat kembalinya Jiang Chen tidak kurang dari Sue Tong dan yang lainnya. Hanya saja dia adalah orang yang bertanggung jawab secara de facto ketika tuan muda itu pergi, jadi dia tidak kehilangan ketenangannya seperti yang lain. Haha, Gou Yu, kamu sepertinya telah menjadi kurus selama 2 tahun terakhir ini. 2 tahun ini sangat berat bagi semua orang. Jiang Chen menjadi ringan ketika dia melihat bahwa semuanya baik-baik saja di dalam manor. Apakah paman ketiga saya dan Jiang Yu baik-baik saja? Tuan ketiga dan tuan muda Yu semuanya sangat baik. Sue Tong menjawab,
Ayo masuk dan mengobrol. Jiang Chen hendak masuk ke dalam ketika dia tiba-tiba berhenti, tersenyum, dan menunjuk Huanger. Ini Nona Huanger, teman dari seorang teman lama. Halo Nona Huanger. Sue Tong dan yang lainnya memberi salam. Gou Yu juga berjalan dengan senyum menawan dan menempel di lengan Huanger. Nona Huanger, karena Anda adalah teman tuan muda kami, tenanglah di sini. Huanger tersenyum dan senang melihat pengikut cantik Jiang Chen berpikiran terbuka dan ramah. Halo kakak perempuan Gou Yu. Gou Yu melihat bahwa yang lain telah segera mengingat namanya, dan bahwa suaranya semurni nada surgawi. Ini membuat seluruh keberadaannya tampak seperti dunia lain dan halus. Karena itu, Gou Yu langsung penasaran tak terpuaskan. Di mana tuan muda menjemput teman lama ini? Suara Nona Huanger begitu tidak mendunia, nada merdu seperti peri. Seberapa luar biasa dia menjadi agak ingin tahu tentang wajah Huanger di balik kerudung. Huanger juga sepertinya merasakan pikiran Gou Yu saat dia tersenyum lembut. Gadis-gadis sangat tajam dalam hal ini. Dia tahu bahwa kakak perempuan Gou Yu pasti memiliki perasaan terhadap tuan mudanya, jadi dia tidak bisa tidak ingin tahu tentang gadis-gadis lain. Huanger adalah tipe empati saat dia dengan ringan menarik kerudungnya, mengungkapkan fitur jeleknya. Gou Yu sedikit terkejut melihat ini, tetapi kejutan itu segera berubah menjadi permintaan maaf yang terkonsentrasi. Dia tahu bahwa penyelidikannya barusan telah membuat Nona Huang salah paham. Langkah Huanger adalah untuk menghilangkan keingintahuan dan kesalahpahaman Gou Yu. Gou Yu merasa agak canggung sekarang. Dia penasaran, ya, tapi tidak bermaksud begitu dengan cara cemburu. Dia merasa sangat menyesal bahwa Nona Huanger telah dipaksa untuk menunjukkan wajahnya. Nona Huanger, gumam Gou Yu dan ingin menjelaskan dirinya sendiri. Huanger tersenyum tipis. Kakak Gou Yu, aku seharusnya menunjukkan padamu wajah asliku sejak awal. Akulah yang telah bersikap kasar. Gou Yu merasa cukup ditaklukkan oleh sikap Nona Huanger. Dia merasa sangat disayangkan bahwa Nona Huanger begitu baik dan lugas, tetapi penampilannya tidak sempurna. Yang lebih langka lagi adalah dia tidak memiliki sedikit pun rasa rendah diri dengan menunjukkan wajahnya kepada orang lain. Sikap santai semacam ini hanya bisa datang dari seorang putri dari keluarga terkemuka. Kejutan dan rasa bersalah memenuhi hati Gou Yu saat itu. Dia menggenggam tangan Huanger yang terasa sangat lembut hingga hampir tanpa tulang. Adik perempuan Huanger, kamu tinggal di sini mulai sekarang. Aku akan menjadi juaramu jika ada yang berani menggertakmu. Gou Yu ramah terhadap gadis yang baik hati dan berpikiran terbuka ini, dan naluri pelindungnya meledak dalam sedetik. Jiang Chen terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa. Belum ditentukan siapa yang akan melindungi siapa. Namun, kepribadian Gou Yu adalah terbuka, galak, dan tangguh. Dia cukup berterus terang tentang suka dan tidak sukanya, dan pasti merasa bersalah terhadap Huanger tentang tindakannya barusan. Ingin melindunginya sepenuhnya sejalan dengan kepribadian Gou Yu. Huanger tahu bahwa ini adalah gadis yang benar dan tulus ketika dia melihat Gou Yu demikian. Dia tidak menolak Gou Yu saat dia tersenyum lembut, kalau begitu aku harus berterima kasih pada kakakku dulu. Keduanya berjalan di dalam bergandengan tangan, mengobrol dan tertawa. Berita tentang kembalinya Jiang Chen menyebar dengan cepat ke istana, penjaga Dragon Teeth, dan setiap sudut seluruh ibu kota. Semua bangsawan tidak bisa duduk diam karena mereka semua berangkat ke rumah Jiang. Tolong, Jiang Chen telah bangkit dari kerajaan Sky Laurel, dan sekarang menjadi yang pertama di antara generasi muda dengan kembalinya dia. Dengan identitas ini, siapa yang berani menganiaya dia? Mereka tidak sabar untuk cukup menjilatnya. Bab 414, Surat dan Fei. Menjelang akhir, bahkan Raja Kerajaan Sky Laurel termotivasi untuk bertindak saat dia membawa 100 pejabat sipil dan militer ke istana Jiang untuk mengucapkan selamat. Meskipun tujuan yang diumumkan adalah untuk memberikan ucapan selamat, pikiran semua orang sebenarnya sama. Mereka ingin memulai hubungan dengan Jiang Chen, menjilatnya, dan memberikan penghormatan publik kepadanya. Tidak ada pertanyaan tentang itu. Posisi Jiang Chen bahkan lebih tinggi dari raja. Sebagai hasil dari fondasi dan identitasnya, Raja Kerajaan Sky Laurel bukanlah seseorang yang akan takut bahkan ketika di hadapan seorang tetua biasa dari sekte pohon berharga. Namun, seorang jenius seperti Jiang Chen bukanlah seseorang yang bisa diukur oleh sesepuh sekte biasa. Dalam setengah tahun ini, banyak versi dari berbagai legenda seputar Jiang Chen telah muncul, menggambarkan penampilannya dalam pemilihan sebagai bunga yang jatuh dari langit, sangat ajaib. Meskipun legenda ini telah ditambahkan,
rangkaian gelarnya sangat nyata. Juara dari seleksi sekuler pertama, juara dari kuadran mistik dan bumi, dan pemenang pertandingan terakhir, dia akan menjadi juara terakhir yang tak terbantahkan dengan menghancurkan lawan yang kuat di sepanjang jalan dan membunuh Long Juxue pada akhirnya. Long Juxue telah menjadi jenius legendaris dalam aliansi 16 kerajaan karena konstitusi bawaannya. Namun, jenius legendaris ini tidak dapat lepas dari nasibnya yang dibelah sampai mati dengan satu pukulan. Satu pukulan itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Belum lagi bahwa leluhur Tousan Leaf, seseorang yang tidak pernah peduli dengan masalah sekuler, secara pribadi telah berbicara bahwa sekte tersebut akan melindungi keluarga Jiang tanpa memperhatikan apakah Jiang Chen masih hidup atau sudah mati. Dari sini, itu menunjukkan betapa sekte pohon berharga menghargai Jiang Chen. Dan sekarang Jiang Chen telah muncul dari kurungannya, dia seolah-olah seekor naga yang kembali ke laut, ditakdirkan untuk mengumumkan mitos baru tentang seorang jenius legendaris dalam aliansi 16 kerajaan. Bisakah mereka menahan diri dari menjilat karakter seperti itu? Jika mereka melewatkan kesempatan ini, siapa yang tahu jika Jiang Chen akan kembali ke kerajaan Sky Laurel lagi? Bahkan jika dia melakukannya, kapan dia akan melakukannya? Ini jelas merupakan kesempatan terbaik mereka untuk mendapatkan rahmat baiknya. Jiang Chen jelas tidak mengharapkan perkembangan seperti itu. Meskipun Manor Jiang luas, ketika para bangsawan dan penguasa seluruh kerajaan tiba di depan pintunya, dengan mereka semua membawa anak-anak mereka, itu membuat pemandangan menjadi terlalu parau. Para pengunjung ini ingin sekali membawa seluruh generasi muda dari keluarga agar anak-anak mereka bisa belajar dari Jiang Chen. Bahkan menerima satu atau dua petunjuk akan menghasilkan manfaat seumur hidup. Keluarga kerajaan harus turun tangan dan menjaga ketertiban karena antusiasme yang meledak-ledak. Mereka mengadakan perjamuan kerajaan untuk menyambut Jiang Chen, mengundang semua bangsawan kerajaan untuk hadir, tetapi membatasi setiap keluarga menjadi 2 orang. Meski begitu, suasananya cukup heboh. Jiang Chen sudah lama terbiasa dengan ini. Itu adalah pemandangan umum untuk melihat orang-orang berduyun-duyun ke mereka yang memiliki kekuasaan. Dia tidak menolak pengaturan ini dan berinteraksi erat dengan Pangeran keempat Yerong di perjamuan, menggunakan tindakannya untuk menyatakan kepada mereka yang hadir bahwa dia masih mendukung Yerong dan merupakan perisai kuatnya. Keuntungan Yerong adalah yang terbesar dalam hal ini. Semua orang di ibu kota tahu bahwa posisi pewaris Yerong tidak dapat disentuh. Bahkan raja sendiri tidak berani membuat perubahan lagi pada posisi Yerong. Azure Heaven Southern Palace, Qingyang Valley, dan Myriad Treasures Palace bersenang-senang di perjamuan berkat hubungan dekat mereka dengan Jiang Chen. Kepala istana Ning khususnya bahkan lebih emosional. Dia sangat bersyukur bahwa dia tidak menikahkan putrinya dengan Xiao Yu dari Istana Utara dan memilih Qiao Baixi sebagai gantinya. Kalau tidak, dia akan digerogoti dengan penyesalan sekarang sampai-sampai bagian dalam tubuhnya menjadi hijau. The Myriad Treasures Palace dekat dengan Jiang Chen karena Jiang Yu. Wakil kepala si Xiao Yao penuh dengan pujian untuk Jiang Chen. Berkat Fei Xuan menjadi penatua, lembah Qingyang tiba-tiba naik ke kepala 4 situs. Semua ini berkat Jiang Chen, jadi dia secara alami sangat mengagumi Jiang Chen. Terlepas dari 4 tempat tersebut, Direktur Umum Sangguan Yi dari Dragon Teeth Guard juga sangat menghargai dan sangat bersyukur bahwa dia tidak kehilangan akal untuk berdiri dengan wakil direktur yang Zhao pada awalnya. Kalau tidak, di mana dia akan berada di perjamuan ini hari ini? Dia mungkin bahkan tidak akan duduk di posisinya sebagai direktur umum. Perjamuan berakhir di tengah suasana riang, dengan beberapa perasaan tidak puas datang untuk lebih meningkatkan hubungan mereka dengan Jiang Chen. Jiang Chen tidak menahan diri saat dia menanggapi semuanya dengan sopan. Jiang Chen berkumpul lagi dengan orang-orang terdekatnya ketika semua tamu telah pergi. Pangeran Yerong menghela nafas, Tuan Muda Chen, saya dianggap sebagai orang yang memanfaatkan potensi Anda lebih banyak di kerajaan Sky Laurel. Tetapi saya harus mengakui bahwa saya tidak pernah berpikir Anda akan sampai pada titik ini. Meskipun Tian Shao tidak mengatakan hal serupa, ekspresinya yang tersenyum tipis menunjukkan bahwa dia cukup setuju dengan pangeran. Mereka semua adalah teman dalam kesulitan, jadi suasananya cukup ringan. Jiang Chen mengangkat cangkirnya, untuk masa-masa sulit yang penuh kemalangan itu. Semua orang tertawa terbahak-bahak dan mengangkat cangkir mereka. Tang Long sedang duduk di sebelah Tian Shao. Setelah beberapa tahun berkembang, ia telah tumbuh menjadi dirinya sendiri dan dipromosikan menjadi komandan. Namun,
Dia bahkan lebih hormat sekarang ketika dia melihat Jiang Chen. Hidupnya telah benar-benar diubah oleh Jiang Chen. Dengan asal-usul akar rumput, dia menjadi komandan di Dragon Teeth Guard terasa hampir seperti mimpi. Lin Qianli dari Azure Heaven Southern Palace, orang kepercayaan Pangeran Ye Rong, juga hadir. Dia telah menghadiri perjamuan ulang tahun Ye Chonglou bersama dengan Jiang Chen. Ketika Lin Qianli pertama kali bertemu Jiang Chen, dia sebenarnya sedikit menentang Jiang Chen dan bahkan memandang rendah dia. Sekarang keadaan telah berubah seiring berjalannya waktu, dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi atas apa yang terjadi di antara mereka berdua. Tuan Muda Chen, saya, Lin Qianli, tidak pernah banyak menyerah kepada orang lain dalam hidup saya. Saya mengagumi Anda dari lubuk hati saya yang paling dalam dan mengakuinya kepada Anda. Lin Qianli bangga, tetapi harus menerima situasi di hadapan seorang ahli sejati. Semua orang tertawa lagi dan mengangkat cangkir mereka. Namun, semua orang sangat menyadari bahwa jalan Jiang Chen akan berangkat dari tempat ini setelah malam ini, dan lintasan hidup mereka akan sangat berbeda di masa depan. Bahkan jika persahabatan mereka tidak memudar, interaksi mereka akan sedikit dan jarang terjadi. Setelah mereka selesai minum, Pangeran Ye Rong secara pribadi melihat Jiang Chen ke pintu dan berbicara dengan nada yang tulus. Tuan Muda Chen, masa depanmu tidak terbatas dengan kepergian ini. Jika Anda memiliki waktu luang suatu hari, datang dan berjalan-jalan di kerajaan Sky Laurel. Pintu ke ibu kota selalu terbuka untukmu. Jiang Chen menatap Ye Rong dan kemudian ke Tian Shao dan Tang Long. Dia melihat bahwa wajah mereka semua dipenuhi dengan ketulusan. Kami telah melalui suka dan duka. Ayo temukan saya di Sekte Pohon Berharga jika ada yang muncul. Jiang Chen ingin membahas selat yang tidak menguntungkan yang dimiliki aliansi 16 kerajaan bersama mereka. Namun, memberitahu mereka ini sekarang hanya akan meningkatkan kekhawatiran mereka. Karena itu, dia memutuskan untuk menyimpannya sendiri. Lagi pula, jika ada perubahan besar yang terjadi dalam gambaran yang lebih besar sekarang, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh kekuatan kerajaan sekuler. Setelah dia pergi, Jiang Chen berjalan ke Tutor Manor. Setelah 2 tahun, Jiang Chen ingin melihat apakah guru tua itu berhasil menyerang alam asal. Namun, ketika dia tiba, dia malah melihat beberapa penjaga pribadi tutor. Tuan Jiang Chen, tuan-tuan masih dalam budidaya pintu tertutup dan belum muncul. Penjaga itu jelas telah mendengar tentang legenda Jiang Chen dan berbicara dengan cukup hormat. Oh, belum muncul. Jiang Chen tersenyum tipis. Sepertinya Lord Master telah mendapatkan banyak dari pelatihan pintu tertutup kali ini. Dia kemudian melihat ke dalam pintu tetapi tidak melihat Dan Fei. Dia sedikit terkejut dengan itu. Dan Fei dan tutor lama saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Kenapa dia harus absen selama ini? Apakah Nona dan Fei juga tidak hadir? Jiang Chen penasaran. Penjaga pribadi itu menamparkan dahinya. Saya dan ingatan ikan mas saya. Saya terlalu gelisah saat melihat Sir Jiang Chen dan hampir melupakan hal yang paling penting. Nona dan Fei telah meninggalkan ibu kota selama hampir 1 tahun sekarang. Petik 2. Meninggalkan ibu kota. Jiang Chen sama sekali tidak bisa membayangkan bagaimana Dan Fei akan meninggalkan ibu kota ketika guru tua itu berkultivasi dengan pintu tertutup. Ya, Nona dan Fei juga meninggalkan surat yang mengatakan untuk memberikannya kepada Anda jika Sir Jiang Chen datang mencarinya. Jika Anda tidak datang, kami akan membakarnya setelah 3 tahun. Penjaga pribadi mengeluarkan surat tertutup dari pakaiannya dan menyerahkannya. Jiang Chen menerimanya tetapi tidak membukanya. Dia menjawab, jika Lord Master muncul dari budidaya pintu tertutup atau jika Nona dan Fei kembali, tolong beritahu mereka bahwa saya telah kembali ke Sekte Pohon Berharga. Penjaga pribadi itu menganggukkan kepalanya dengan cepat, ya. Jiang Chen tidak ingin mengganggu budidaya pintu tertutup tutor tua itu. Dia merasa sedikit tersesat saat dia berjalan di bawah sinar bulan, melewati gang-gang yang dipenuhi bayangan dari pepohonan. Untuk beberapa alasan, dia jatuh ke dalam suasana hati yang sedih. Dia tiba-tiba teringat surat Dan Fei dan membukanya di bawah sinar bulan. Surat itu sangat sederhana, hanya ada. Bahkan ribuan dan ribuan kata tidak cukup, aku tidak akan pernah menyesal merindukan cintaku. Ujung jari Jiang Chen bergetar. Bagaimana dia tidak mengerti kata-kata ini? Ini adalah Dan Fei yang mengungkapkan emosi dan cintanya kepadanya melalui surat itu. Dia terdiam saat itu. Ketika dia memikirkan berbagai interaksi yang dia lakukan di kerajaan Sky Laurel,
dia sedikit terkejut. Berbicara secara logis, bagaimana Dan Fei bisa begitu lugas dengan kepribadiannya yang keras kepala? Meskipun makna di balik kata-kata ini mudah diuraikan, tetapi tampaknya ada beberapa makna mendalam yang tersembunyi di dalam yang belum diuraikan oleh Jiang Chen. Dari kaligrafi kata-kata ini, mereka tampaknya menyembunyikan 1000 masalah yang membebani pikiran seseorang, seperti situasi yang paling memalukan dan canggung. Seolah-olah ada 1000 kata yang ingin diucapkan pembicara, tetapi hanya bisa menuliskan beberapa kata ini pada akhirnya. Jiang Chen melihat kata-kata itu tetapi pada akhirnya tidak bisa memahaminya. Apa yang terjadi pada Dan Fei sehingga dia tiba-tiba akan mengakui perasaannya dengan semangat seperti itu dan secara terbuka. Kata-kata ini jelas memiliki emosi yang besar di belakangnya, dan akan muncul hanya setelah kerinduan seseorang mencapai titik ekstrim. Namun, hubungan mereka sepertinya tidak pernah berkembang ke tahap ini. Wajah dan kata-kata Dan Fei muncul di benak Jiang Chen, tapi dia masih tidak bisa memahami banyak hal. Namun, dia adalah orang yang berpikiran terbuka. Dia akan meremehkan atau menahan perasaan Dan Fei. Dia mengembalikan surat itu dan menyimpan surat itu di cincin penyimpanannya. Sudah tengah malam ketika dia kembali ke rumah Jiang. Namun, semua orang belum tidur. Sue Tong adalah orang pertama yang melaporkan kejadian 2 tahun ini ketika Jiang Chen kembali. Tuan Muda, Aula Penyembuhan di Kerajaan Timur akan mengirimkan bagian keuntungan setiap 3 bulan dari 3 pil yang kami tinggalkan untuk mereka. Namun, ini tiba-tiba berhenti dalam setengah tahun terakhir. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada mereka? Mereka dulu sangat tepat waktu. Bab 415, Kembali ke Kerajaan Timur. Jiang Chen sudah lama berhenti meminta bagian keuntungan dari Hall of Healing. Itu adalah Sue Tong dan yang lainnya yang menangani semuanya. Ini karena uang dari dunia sekuler sudah lama berhenti menjadi sumber pendapatan utamanya. Namun, dia masih sedikit terkejut dengan berita Sue Tong. Aula Penyembuhan selalu melakukan hal-hal dengan benar, terutama yang berkaitan dengan pembagian keuntungan. Mereka selalu sengaja menjilat Jiang Chen dan sangat cepat dalam memberikan uang. Berhenti selama 6 bulan berturut-turut berarti sesuatu pasti telah terjadi. Hall of Healing tidak akan melakukan ini dengan sengaja. Mungkinkah perampok menemukan jalur kurir dan mencegat pengiriman, atau sesuatu telah terjadi di manajemen internal Aula Penyembuhan? Alis Jiang Chen berkerut. Dia benar-benar tidak terlalu peduli dengan pembagian keuntungan. Namun, dia masih sedikit memikirkan Hall of Healing. Dia telah mengatur posisi di Aula Penyembuhan untuk pelayannya, membuatnya menjadi eksekutif senior di Aula Penyembuhan dan menerima 10% dari keuntungan. Beberapa orang lain mungkin menyerah pada keserakahan karena kekayaan, tetapi Jiang Zheng setia pada suatu kesalahan dan tidak akan pernah berakan uang Jiang Chen. Ketika pikirannya berkelana ke sana, Jiang Chen yakin bahwa sesuatu pasti telah terjadi di Aula Penyembuhan. Apakah Gou Yu datang menemuiku? Ketika mereka mendengar panggilan Jiang Chen, semua penjaga pribadi lainnya juga pergi. Tuan Muda, Gou Yu melangkah maju. Apakah Sue Tong memberitahu Anda tentang masalah Aula Penyembuhan? Gou Yu mengangguk, jelas telah diberi pengarahan sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Gou Yu berpikir sejenak sebelum berkata, keberanian sebanyak yang mereka miliki, Aula Penyembuhan tidak akan pernah begitu berani untuk menahan bagianmu. Sesuatu pasti telah terjadi. Pikiran Gou Yu sama dengan pikiran Jiang Chen. Karena ini adalah kasus, mari kita melakukan perjalanan kembali ke Kerajaan Timur. Semakin Jiang Chen memikirkannya, semakin dia merasa tidak pada tempatnya. Perasaan firasat melonjak ke permukaan. Ketika kultivasi seseorang telah mencapai levelnya, terutama kekuatan hatinya, intuisi seseorang seringkali sangat kuat dan akurat. Ketika semua orang melihat Jiang Chen begitu serius, hati mereka tenggelam. Apakah sesuatu benar-benar terjadi pada Hall of Healing? Kalian semua diberhentikan. Jiang Chen sekarang bukanlah Jiang Chen yang pernah mereka kenal. Dia telah mengalami banyak hal dalam 2 tahun di wilayah warisan dan telah sangat matang. Kekuatan pikirannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dia tidak akan merasa panik dan terganggu bahkan jika langit runtuh. Jiang Chen memanggil semua pengawal pribadinya keesokan harinya. Dia awalnya memiliki 8 penjaga, tetapi Kemu, Shen Yifan, dan Bi Yun telah pergi untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan benar-benar kehilangan kontak dengan Istana Jiang. Hanya ada 5 yang tersisa sekarang, Sue Tong, Guo Jin, Qiao bersaudara, dan Wen Ziki, serta Gou Yu, seorang penjaga pribadi yang bernama
tetapi seorang pelayan yang sebenarnya. Pasti ada alasan di balik masalah Hall of Healing. Saya berencana untuk kembali untuk melihatnya. Bagaimana menurut kalian semua? Petik 2. Setelah meninggalkan rumah mereka terlalu lama, mereka semua sebenarnya ingin kembali dan melihatnya juga. Kegembiraan muncul di wajah mereka ketika mereka mendengar kata-kata Jiang Chen. Tuan muda, beri kami perintah ketika Anda ingin berangkat. Gou Yu bahkan lebih langsung. Hal ini tidak dapat ditunda, jadi kami akan berangkat sekarang. Semua burung pedang sayap emas berkumpul dengan panggilan Jiang Chen. Semua burung pedang sayap emas yang dia bawa sekarang telah berevolusi sepenuhnya ke peringkat roh. Memiliki ratusan burung pedang sayap emas ini berarti dia memiliki 100 ahli peringkat roh di sisinya. Adik perempuan Huanger, aku lupa memberitahumu bahwa kerajaan timur adalah rumah lama kami. Kali ini, Gou Yu tiba-tiba bertanya-tanya apa yang harus dilakukan Nona Huanger jika mereka semua pergi. Huanger secara alami tahu bahwa kerajaan timur adalah rumah lama mereka. Lagi pula, dia sudah tinggal di sana cukup lama juga. Aula penyembuhan juga merupakan tempat dia berlindung. Jadi ketika dia mendengar nama, Hall of Healing, dia juga menaruh sedikit perhatian. Namun, dia secara alami tidak bisa mengucapkan kata-kata ini. Kakak Gou Yu, jika kalian semua pergi, maka tolong biarkan Huanger menemanimu di sepanjang jalan. Huanger terbuka dan terus terang tanpa menunjukkan sikap centil sama sekali. Setelah menghabiskan hari bersama, Gou Yu menjadi semakin menyukai kepribadian Huanger. Ketika dia mendengar bahwa Huanger akan ikut juga, dia secara alami senang. Tuan muda, haruskah kita memberitahu kepala istana Qiao? Sue Tong tiba-tiba bertanya. Jiang Chen berpikir sejenak, tidak apa-apa. Qiao Baishi tidak memiliki ikatan lagi dengan aula penyembuhan, jangan libatkan dia dalam kontroversi ini. Hanya kami yang baik-baik saja, ayo pergi. Petik 2. Jiang Chen bersiul pelan dan melompat ke punggung burung pedang sayap emas yang selalu dia tunggangi. The Goldwing Swordbird tidak melihat aksi untuk waktu yang sangat lama. Itu secara alami melampaui dirinya sendiri dan memekik nyaring, suaranya menyebar selama 10 li. Yang lain tidak membuang waktu untuk melompat ke Goldwing Swordbird mereka untuk menerobos udara, mengikuti gerakan Jiang Chen dan pergi dengan cepat. Langit di atas ibu kota sangat indah tanpa paralel pada saat itu. Bayangan emas melesat menembus langit, membumbung ke awan dan menghadirkan pemandangan yang mengesankan. Seluruh ibu kota pecah dalam sorak-sorai dan perayaan. Semua orang tahu bahwa bayangan emas mewakili Jiang Chen dan legenda kerajaan Sky Laurel. Suara-suara kegembiraan ini menunjukkan kebanggaan dan kemuliaan warga, pemujaan pahlawan mereka terhadap Jiang Chen, dan kebahagiaan mereka yang dikirim untuknya. Huanger duduk di belakang burung pedang sayap emas dan mendengar naik turunnya suara perayaan di bawah. Hatinya sedikit tersentuh oleh mereka. Tuan Jiang tidak pernah dengan sengaja mencari pusat perhatian atau menunjukkan kekuatannya, tetapi secara alami menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi dan dikagumi serta dihormati. Ini bukan hanya soal potensi dan kekuatan yang tak tertandingi. Mungkin itu ada hubungannya dengan kepribadian dan karismanya. Huanger juga tersenyum hangat ketika pikirannya berkelana ke sini. Saat dia bepergian dengan angin, dia hanya merasa bahwa seluruh dunia tiba-tiba menjadi cerah dan terbuka untuknya. Dia merasa seperti seekor ikan yang mampu melompat secepat mungkin melalui lautan luas, dan seekor burung yang terbang sesuka hati melintasi langit yang tak terbatas. Seolah-olah orang-orang di samping Jiang Chen semua memiliki karisma unik yang bisa menyapu bayang-bayang hatinya seperti sinar matahari musim semi. Mereka bisa menghilangkan kekhawatiran hidupnya dan mengusir emosi negatif yang menyelimuti hatinya. Huanger sekarang bisa mengakui bahwa satu-satunya sinar cahaya di hatinya belum pergi bersama Penatua Sun. Jiang Chen dan orang-orang di sampingnya telah menggunakan ketulusan dan keramahan mereka untuk menyebarkan sinar yang lebih bersinar padanya. Sinar matahari ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia temukan di kehidupan dan lingkungannya sebelumnya. Dia lebih menyukai perasaan sederhana, riang, dan ringan seperti ini. Oleh karena itu, dia senang dengan situasi saat ini dan sangat berharap bahwa dia dapat menghapus 20 beberapa tahun terakhir dalam hidupnya, menghilangkan kelicikan dan kepicikan yang telah mengisi hidupnya dari ingatannya. Dia menyukai kehidupan yang sederhana dan santai seperti ini yang dipenuhi dengan sinar matahari. Jiang Chen dan yang lainnya kembali ke perbatasan kerajaan timur dalam sehari. Bahkan setelah beberapa tahun, setiap helai rumput dan pohon di kerajaan timur masih seperti sebelumnya. Itu tidak terlalu menjadi masalah bagi Jiang Chen,
tetapi Gouyu adalah orang yang cukup emosional dan benar-benar merasa sedikit khawatir sekarang karena dia dekat dengan rumah. Saudari Gouyu, apakah kamu merasa agak ragu sekarang karena kamu di rumah? Huanger adalah makhluk yang sangat berempati dan bertanya dengan sedikit senyum. Gouyu tidak menyangkalnya saat dia menghela nafas ringan, aku mempermalukan diriku sendiri di depan adik perempuanku. Saya hanya ingat bahwa nama keluarga saya adalah Timur saat menginjakkan kaki di tanah ini. Petik 2. Bagi salah satu klan Timur, cinta dan bencinya pada tanah ini telah meresap ke dalam darah dan tulangnya. Sentimen semacam itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibuang begitu saja. Tuan muda, kemana kita harus pergi? Sue Tong bertanya. Ayo pesan penginapan. Jiang Chen telah memutuskan semua hubungan dengan keluarga Jiang di kerajaan timur dan dengan demikian tentu saja tidak akan pergi ke rumah Jiang Han. Hanya jika ayahnya, Jiang Feng, hadir, istana Jiang Han akan menjadi pusat kekuasaan dukedom yang sebenarnya. Gouyu, apakah kamu ingin melakukan perjalanan kembali ke istana? Gouyu berpikir sejenak, aku ingin pergi mengunjungi si Ruo. Jiang Chen mengangguk. Jika kita bisa, mari kita bawa gadis kecil itu bersama kita saat kita pergi kali ini. Dia akan lebih bahagia hidup di bawah perlindunganmu. Ketika Jiang Chen memikirkan si Ruo Timur dan konstitusi Yin-nya, semacam rasa simpati tumbuh di hatinya. Sue Tong, lakukan perjalanan ke aula penyembuhan dulu dan cari tahu apa yang terjadi. Jika Anda bisa, beritahu Jiang Zheng untuk datang menemui saya. Jiang Chen tidak ingin segera masuk ke aula penyembuhan dan mencela mereka atas kejahatan mereka. Status dan identitasnya sekarang berbeda. Tidak perlu membuat situasi menjadi canggung di awal. Dia datang hanya untuk memahami apa yang terjadi di aula penyembuhan, bukan untuk memanggil mereka secara terbuka. Sue Tong menerima perintahnya dan hendak berangkat. Namun Jiang Chen berkata, sebentar. Sue Tong, aku tidak lagi menggunakan busur dayu ini. Anda harus mengambilnya. Itu akan sangat berguna bagimu dalam hal pertahanan dan utilitas. Sue Tong sangat senang. Busur dayu adalah senjata roh yang 4 kali lebih halus dan harta yang mutlak baginya. Setelah bertahun-tahun, aula penyembuhan masih menjadi kekuatan utama di antara kerajaan timur. Pil karma surgawi dan 2 pil lainnya laris manis di seluruh aliansi 16 kerajaan. Kecepatan di mana Hall of Healing mengumpulkan kekayaan sangat cepat. Dengan cepat menjadi salah satu kekuatan pil terkuat dalam aliansi 16 kerajaan. Sue Tong dengan cepat tiba di aula penyembuhan dan melihat bahwa semua yang hadir adalah wajah-wajah asing begitu dia menginjakkan kaki di dalamnya. Tidak ada satu orang pun yang dia kenal. Sepertinya seluruh aula penyembuhan telah mengubah penampilannya. Tuan tamu, apa yang Anda butuhkan? Seorang rekan mendekat untuk bertanya ketika dia melihat sikap Sue Tong tidak biasa. Aku sedang mencari seseorang. Sue Tong berkata dengan lemah. Oh, Pak, sepertinya Anda terlihat asing, siapa yang mungkin Anda cari? Apakah eksekutif senior Jiang Zheng masuk? Ketika rekan itu mendengar nama, Jiang Zheng, ekspresinya sedikit berkedip sebelum segera membentuk ekspresi minta maaf, eksekutif senior Jiang Zheng. Dia tidak masuk akhir-akhir ini. Tuan tamu telah melakukan perjalanan tanpa hasil. Petik 2, tidak masuk. Kemana dia pergi? Ini adalah pertanyaan yang sulit bagi saya. Posisi saya rendah dan rendah hati. Saya tidak berinteraksi dengan eksekutif senior. Nada suara rekan itu terdengar dengan acuh tak acuh yang jelas. Sue Tong mengerutkan kening. Lalu siapa lagi yang ada di sini di antara para eksekutif? Apakah Tuan Hallmaster Song Tianxing hadir? Tidak, rekan itu menggelengkan kepalanya. Ying Wuyu, dia juga tidak ada di sini. Nada bicara rekan itu menjadi semakin tidak ramah. Wajah Sue Tong tenggelam saat dia melihat sekeliling. Kira-kira 100 pembudidaya lapis baja penuh dengan persenjataan menyerbu keluar dari segala arah, mengelilingi Sue Tong dengan ekspresi ganas.